warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Solihin Abu Izzuddin. Kita hari ini akan bincang-bincang bagaimana setiap kita bisa menjadi fasilitator kebaikan. Apakah perlu dalil? Oke, kalau dalil ada. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan menjadi fasilitator dalam kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Bagaimana agar kita bisa menjadi fasilitator kebaikan? Kunci pertamanya adalah kita harus mulai dengan hati yang bersih. Kalau hati itu bersih, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka dia tidak akan merasa bosan, tidak akan merasa kenyang untuk membaca Al-Quran. Nah, dari inspirasi ini kita bisa mengembangkan. Orang yang hatinya bersih, maka dia akan gigih dalam berjuang, dia akan jernih dalam pikiran yang cemerlang, dan kemudian akan menemukan ide gagasan, sehingga bisa mencerdaskan, bisa mencerahkan, bisa menggerakkan, bisa kemudian memberikan manfaat pada kehidupan. Bagaimana kita menemukan potensi? Kita mungkin punya buku-buku, kita punya barang-barang, kita punya apa yang berserakan di rumah kita. Tetapi apabila kita bisa satu menemukan tadi, kemudian bisa mendahsyatkan, dan yang ketiga bisa memanfaatkan, maka itu akan pengaruhnya luar biasa. Contoh, buku-buku yang kita punya itu kita temukan idenya, temukan gagasannya, temukan cita-citanya, temukan inspirasi yang ada di dalamnya, kemudian kita tulis, kemudian kita rangkai, kemudian kita susun, kemudian kita gunakan untuk diri kita, kemudian kita manfaatkan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jadi sebenarnya menjadi fasilitator pada kebaikan adalah bagaimana mendayagunakan sesuatu yang awalnya tidak berguna menjadi berguna, yang awalnya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, yang awalnya mungkin tercecer kemudian bisa dirangkai menjadi sesuatu yang tokcer, yang awalnya terbengkalai kemudian bisa disusun, bisa dikemas, bisa didesain menjadi karya yang mungkin. Jadi sesederhana itu ya, sesederhana itu. Tapi untuk bisa praktikum secara langsung menjadi fasilitator pada kebaikan, saya mengajak kepada Anda 3 langkah. Langkah yang pertama adalah tekad dengan singkatan. Tulis, kerjakan, dokumentasikan. Jadi apa yang saya maksud dengan tekad adalah tuliskan apa yang mau Anda kerjakan, lalu kerjakan apa yang sudah Anda tulis ya. Kemudian dokumentasikan. Banyak orang ingin sukses, tetapi dia tidak tahu cara meraih sukses, tidak tahu jalannya, tidak mau menempuh caranya. Nah, maka cara pertama untuk sukses adalah menuliskan apa yang Anda mau lakukan, lalu lakukan, kerjakan apa yang Anda tuliskan, kemudian dokumentasikan, alias kita jaga, kita kelola, kita pelihara. Nah, jadi itu. Selanjutnya, ide-ide untuk menjadi fasilitator pada kebaikan kita bisa mulai dengan hal-hal yang sederhana, yakni dengan melakukan proses mapping, melakukan proses pemetaan terhadap diri sendiri, kemampuan yang dimiliki, untuk kemudian kita fasilitasi diri kita, kita temukan aset kita untuk kita kembangkan. Kemudian setelah kita berhasil menemukan aset-aset kita, kita tawarkan kepada orang, bisa jadi kita akan memberikan manfaat yang sangat besar. Contoh, ada seorang ibu, dia ketika proses antar jemput putra atau putrinya ke sekolah, seringkali anaknya di belakang jok itu sering ngantuk dan bahaya untuk kalau terjatuh. Maka ibu ini berpikir memberikan sebuah ide, gimana agar anak saya gonceng naik sepeda motor tapi tidak jatuh. Maka kemudian dia datang ke tempat pembuatan jok motor yang bisa dibikin angkat tinggi sehingga anak itu tidak terjatuh, atau bahasa Jawanya tidak geblak. Nah,
ternyata apa yang dilakukan oleh ibu ini membuat orang-orang atau para wali santri, para wali murid tertarik juga. Nah, ini tanya, ini pesannya di mana Bu? Harganya berapa? Mau pesan. Akhirnya dia bisa memberikan fasilitasi ataupun membuatkan untuk teman-teman yang pesan, tentu dengan keuntungan yang dia dapatkan. Nah, jadi sederhana, kita menjadi fasilitator pada kebaikan itu merasakan apa yang kita butuhkan, ya. Kemudian kita membuat solusi, dan ketika kita melakukan, orang lain tertarik. Nah, kemudian menggerakkan. Sama, ketika kita menjadi fasilitator kebaikan, bukan memberikan apa yang kita cintai, tapi apa yang diperlukan oleh orang lain, oleh keluarga kita, oleh tetangga kita, oleh teman kita, oleh anak kita. Jadi kita filosofi untuk menjadi fasilitator pada kebaikan ya seperti orang mancing ikan di sungai, di empang, di danau. Itu bukan memberi makan kepada ikan apa yang kita cintai, bukan, tapi memberikan makan kepada ikan apa yang ikan butuhkan. Nah, berarti sebelum kita memberikan solusi, sebelum kita memberikan tawaran ide, gagasan, kita perlu sounding, kita perlu bertanya kepada saudara-saudara kita, sahabat kita, apa yang diperlukan, apa yang perlu. Jadi sebelum kita menawarkan solusi, ide, gagasan, dan sebagainya, kita tanya dulu, apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda perlukan. Nah, setelah kita mengetahui apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, barulah kemudian kita merancang ide, gagasan untuk memberikan jalan keluar. Jadi itulah saudaraku sekalian, dan semoga teman-teman yang menyimak acara ini, yang menyimak channel Solid Pin Zero to Hero, terus mendapatkan manfaat, karena memang ini channel untuk ide, gagasan, dan cita-cita bagaimana setiap kita bisa mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, atau bahasa Pak Salim, mendasarkan pribadi biasa menjadi luar biasa. Selamat beraktivitas, selamat menjadi orang-orang yang bermanfaat, selamat menjadi fasilitator pada kebaikan. Ingat rumusnya, 1, TDM, temukan, dahsyatkan, manfaatkan. Rumus yang kedua adalah dengan rumus tekad, tuliskan, kerjakan, dokumentasikan. Tidak terlalu banyak rumus, tidak terlalu banyak teori, yang penting praktek. Mari kita kumpulkan potensi, mari kita rangkai ide gagasan, mari kita berikan apa yang mereka butuhkan, kemudian kita pun akan merasakan sebuah kebahagiaan, karena tugas kita bukan menjadi orang yang sempurna, tapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Give the best to Jannah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa-jiwa haroki, rindukan hadirmu, kembali bersatu.